dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama aku Pak Kaprodi Pak Maulani, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Ahmad menjalani sambutannya. Waktu dan tempat saya silakan. Karena mungkin Pak Udin lagi ada trouble sinyal. Oke, nanti kita bisa digantikan sebentar ya. Dia boleh masuk untuk sementara. Sambutan pertama oleh Pak Iwan Giri Waluyo, Kemenkom. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator Bapak Ruslan Jutalop, ya. Bapak Ruslan selaku tim kemahasiswaan juga. Oke. Di sini saya sebelum masuk materi mau sedikit ya memberitahu beberapa pemberitahuan terkait kemahasiswaan. Oke. Di kemahasiswaan yang tadinya dipegang oleh Bu Tri Hidayati, sekarang itu saya yang koordinasikan ya, saya yang koordinator selaku koordinator kemahasiswaan. Saya juga dibantu oleh Bapak Ruslan, ya, Ibu Dede Handayani, kemudian juga Bapak Ari Syarifuddin dan Ibu Darmawati atau Miss Dharma, ya. Kemudian untuk perihal KIP ini saya tetap koordinasi kepada Bu Tri, ya, karena sejak 2020 untuk KIP ini kan yang menghandle adalah Bu Tri. Jadi tetap saya harus koordinasi kepada Bu Tri untuk kepengurusannya gitu. Jadi memang walaupun memang Bu Tri saat ini sudah di bidang SDM, tetapi tetap kami libatkan di kemahasiswaan untuk KIP khususnya. Oke. Untuk selanjutnya ada sedikit materi ya terkait apa saja sih yang menjadi kewajiban kalian, kemudian bagaimana langkah-langkahnya gitu ya. Oke, sebentar ya. Sebelumnya suara saya terdengar sangat jelas ya? Terdengar Pak. Terdengar sangat jelas Pak. Oke. Sudah kelihatan materinya? Sudah ya. Aman. Oke. Di sini saya beri judul Rapat Koordinasi Mahasiswa Beasiswa KIP 2020, 2021 dan 2022. Nah, jadi memang semuanya ini kita harus ingatkan lagi gitu ya terkait apa saja sih yang menjadi kewajiban kalian selaku mahasiswa penerima beasiswa KIP gitu. Jadi tidak serta-merta kalian sudah menerima beasiswa tetapi tidak ada kewajiban yang kalian lakukan gitu ya. Jadi biar semua jelas ya, kita akan review lagi, kita akan ingat-ingat lagi. Oke, di sini tadi sudah saya jelaskan terkait kemahasiswaan ya, tim-timnya. Kemudian beasiswa ini KIP keseluruhan 2020, 2021 dan 2022. Oke.
Baik yang 2020 itu ada formasi yang awal ya, formasi awal, kemudian juga ada yang formasi beasiswa KIP yang pengganti. Nah, jadi memang dijadikan satu ya. Untuk grupnya masih kita pisah, tapi mungkin nanti kita akan perbarui lagi mungkin ya. Saya akan koordinasi lagi dengan Putri. Gitu. Oke, di sini 2020, 2021 dan 2022. Oke, mungkin untuk yang 2020 sudah pernah ya untuk pelaporan prestasi ataupun luaran gitu. Nah, ini untuk yang 2021 dan 2022 itu mungkin masih bingung ya. Apa aja sih yang memang menjadi kewajiban kalian sebagai mahasiswa penerima KIP. Oke. Oke, berdasarkan surat pemberitahuan pelaporan hard copy penerima beasiswa KIP dan difabel nomor 3 garis miring A poin 3 garis miring KM garis miring Unpam garis miring Romawi 1 garis miring 2023 tertanggal 6 Januari 2023 ya. Seluruh mahasiswa penerima beasiswa KIP memiliki kewajiban untuk berprestasi ya, memiliki kewajiban untuk berprestasi atau ya membuat sebuah luaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dari beasiswa yang diterima gitu ya. Jadi kalian bisa berprestasi ya, kemudian juga bisa membuat luaran. Nah, luaran itu bagaimana? Ya, nanti akan kita bahas. Oke, ketentuan masa pengumpulan luaran penerima KIP angkatan 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut ya. Kita langsung saja di sini. Oke. Data laporan luaran individu yang boleh dilaporkan di semester ini ya sebagai berikut. Oke. Pertama adalah pendaftaran paten. Nah, paten ya. Paten itu bisa dikatakan hak ininya ya, hak patennya. Jadi kalau kalian membuat sebuah alat, membuat sebuah prototipe itu gunakan paten ya. Nah, pendaftaran paten itu bisa kalian kalian klaim untuk pelaporan prestasi gitu ya. Oke. Selanjutnya hak cipta buku. Nah, hak cipta buku ini berarti membuat sebuah buku kemudian kalian mendaftarkan dalam bentuk hakinya ya, hak kekayaan intelektualnya. Nah, di sini dibuktikan dengan sertifikat haki dan membawa bukti fisik ya, buku yang akan diserahkan ke universitas. Jadi selain kalian membuktikan dengan sertifikatnya, juga tunjukkan bukti fisik bukunya ya. Jadi itu untuk luaran dalam bentuk buku ya. Kemudian yang ketiga sebagai juri atau pelatih internasional. Keempat sebagai juri atau pelatih nasional, sebagai juri atau pelatih provinsi. Nah, jadi kalau kalian punya punya kegiatan melatih ya, pelatih misalkan pelatih entah itu pelatih sepak bola, entah itu pelatih dalam bidang akademik, ya itu bisa diklaim ya. Baik itu tingkat internasional, nasional maupun provinsi. Oke. Kemudian conference atau seminar sebagai pemakalah. Nah, jadi kalian hadir dalam sebuah seminar sebagai pemakalah seminar internasional ya ataupun yang nasional ya. Jadi kalau kalian sebagai pemakalah baik itu internasional maupun nasional itu bisa diklaim ya. Nah, ini biasanya dalam sebuah seminar itu ada ya. Ada untuk pemakalah ya. Ini ada untuk pemakalah. Oke, sebentar. Oke, jadi ada kalian bisa mengklaim itu sebagai pemakalah. Jadi kalau selain jadi peserta, kalian juga jadi pemakalah dalam seminar misalkan. Oke, selanjutnya peserta pameran internasional ataupun peserta pameran nasional. Nah, ini juga dibuktikan dengan sertifikat dan dokumentasi yang berupa foto-fotonya. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah karya cipta lagu yang telah dipublikasikan atau rekaman atau diakui. Nah, ini dibuktikan dengan HKI atau haki ya. Kemudian dengan teks lagunya. Kemudian karya cipta seni tari yang telah dipentaskan atau didokumentasikan. Nah, jadi
kenapa memang selama ini kita kalau ada lomba-lomba, ada kompetisi, kita selalu melibatkan KIP, anak-anak KIP, mahasiswa penerima KIP, itu tujuannya ini, ya. Jadi ketika kalian berprestasi, kalian punya prestasi, kalian bisa melaporkan ini, klaim gitu, ya. Jadi kami semata-mata ingin memudahkan kalian untuk bisa berpartisipasi gitu, ya. Jadi kenapa mahasiswa KIP ini wajib ikut? Nah, itu tadi, ya, untuk membantu kalian untuk mengklaim prestasinya. Oke, lanjut, ya, jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, untuk jurnal nasional tidak terakreditasi ini hanya diperbolehkan semester ini saja, ya. Dibuktikan dengan menggunakan link OJS jurnalnya dan naskah PDF jurnal. Itu, ya. Jadi jurnal nasional tidak terakreditasi, ataupun ya nanti ke depannya di semester depan itu jurnal nasional terakreditasi, ya. Akreditasi bisa kalau dalam jurnal itu akreditasinya itu namanya Sinta, ya. Bisa Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah, itu bisa, ya. Jadi kalian cari saja nanti, ya. Itu ada jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional berreputasi namanya. Jadi jurnal ada 3, ya, jurnal nasional terakreditasi, tidak terakreditasi, sama internasional berreputasi. Nah, ini, ya, ini bisa kalian gunakan untuk mengklaim bahwa kalian berprestasi dan pelaporan untuk pertanggungjawaban KIP-nya gitu. Jadi nah, nanti teknisnya bagaimana? Nah, teknisnya untuk jurnal maupun lomba maupun tulisan-tulisan yang bisa kalian klaim itu nanti ditanyakan saja di grup, ya. Nanti kami dari tim kemahasiswaan akan mengadakan pembimbingan gitu, ya, baik untuk pembuatan jurnal maupun ikut serta kalian dalam lomba ataupun tulisan-tulisan kalian di media massa gitu, ya. Nanti kami dari tim akan membimbing kalian. Oke, lanjut. Selanjutnya sebagai penulis pertama jurnal Sinta 1 dan 2. Nah, ini nanti sebagai penulis pertama. Nah, jadi bisa juga nih, ya, sebagai penulis pertamanya gitu. Teknisnya apakah individu atau kelompok, ya nanti bisa kalian tanyakan pada saat bimbingan apa namanya? Bimbingan terhadap ini, ya, kepada kami terkait pelaporan prestasinya gitu. Oke, kemudian tulisan di media massa tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Nah, jadi nanti ini tulisan di media massa. Nah, tulisannya bagaimana? Nah, tulisannya biasanya terkait opini maupun bagaimana pendapat kalian ataupun bagaimana tanggapan kalian terkait teknologi ataupun berhubungan tentang teknologi ataupun tentang dunia IT gitu, ya. Atau bisa juga nanti dalam bidang lain tetapi tetap harus berhubungan sama dunia informatika gitu, ya. Kemudian ini dibuktikan juga dengan link dan print artikel. Nah, jadi nanti dengan link yang sudah dipublikasikan dan artikelnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah bukti kejuaraan berupa sertifikat juara 1, 2, 3 ataupun harapan 1, 2, 3. Dibuktikan dengan sertifikat, ya, atau surat tugas dan foto kegiatan. Nah, jadi makanya kenapa selama ini kami melibatkan kalian semua dalam apa namanya? Pengikut sertaan kalian dalam lomba. Nah, itu tujuannya ini, ya. Jadi bisa nanti ketika menang kalian bisa klaim, ya. Beberapa teman-teman kalian dari KIP 2020 sudah banyak gitu yang pernah ikut lomba, ya. Kemudian bisa diklaim juga. Kemudian kita juga kemarin ada 2 orang mahasiswa KIP yang kebetulan menang, ya, yang kompetisi juara di UNY. Itu bisa diklaim nanti, ya. Nah, makanya seperti itu. Ya, kemudian itu nanti dibuktikan juga dengan surat tugas dan foto kegiatan, ya. Gitu. Jadi nanti untuk kemarin yang menang itu kalau nggak salah Putri dan Dian. Nah, nanti Putri dan Dian itu kan akan dapat sertifikat dan surat tugas. Surat tugas itu berupa surat rekomendasi lomba kemarin, ya. Kemudian foto kegiatan. Kalau ada foto pada saat
kalian hadir online-nya itu bisa ya. Jadi seperti itu. Nanti pelaporannya bagaimana nanti bisa didiskusikan kepada kami selaku tim kemahasiswaan. Oke, lanjut itu beberapa ini ya, beberapa hal yang bisa kalian klaim untuk pelaporan prestasi maupun luaran. Lanjut. Oke. Selanjutnya, oke. Luaran yang dilaporkan adalah kegiatan yang terhitung mulai pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 8 Juli 2023. Nah, jadi berlakunya 1 semester ya. Setiap pelaporan kegiatan ya maupun pelaporan prestasi itu berlaku 1 semester ya, setiap semester. Ya, berarti kalau kalian 1 tahun berarti kalian wajib melaporkan 2 kali ya kegiatannya ya, kegiatan yang berbeda ya, baik itu berupa prestasi maupun pelaporan luaran. Oke. Masa pelaporan luaran dilakukan pada, nah ini ada waktunya ya. Nanti untuk fakultas-fakultasnya ada Fakultas Hukum dan Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas FKIP dan MIPA. Nah, ini tanggalnya mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 22 Juli. Ya, berarti masih ada waktu nih dari sekarang bulan Mei, Juni, Juli. Nah, berarti masih ada 2 bulan lagi ya untuk PIC-nya. Untuk Fakultas Hukum dan Sastra itu Pak Ahsan, Ekonomi Bu Rizja dan Bu Derita. Nah, Fakultas Teknik Pak Bagus. Kemudian untuk Fakultas FKIP dan MIPA itu Pak Andri. Nah, nanti untuk untuk kita kan fakultasnya ilmu komputer ya. Nanti nggak apa-apa, yang penting kalian kerjakan dulu. Nanti saya akan koordinasikan. Mungkin akan dipegang oleh Pak Bagus karena beliau yang di sini kan Fakultas Teknik ya. Mungkin kita masih bisa dijadikan satu dengan Fakultas Teknik dalam hal pelaporannya gitu. Pokoknya nanti tetap koordinasikan kepada kami saja. Oke, ini untuk deadline-nya atau timeline waktunya ya, 20 Februari sampai dengan 8 Juli yang bisa dilaporkan. Ya, berarti untuk yang kemarin menang Putri dan Dian itu bisa dilaporkan ya untuk prestasinya. Tuh. Oke, selanjutnya penerima KIP dan difabel yang tidak memiliki luaran-luaran yang ditentukan tidak diajukan lagi dan tidak dapat diajukan kembali di semester selanjutnya. Nah, jadi kita dari prodi berhak untuk tidak mengajukan kalian lagi karena memang tidak ada luarannya atau tidak ada sumbangsihnya gitu ya. Kemudian untuk penerima KIP difabel Diploma 3 angkatan 2020 semester ini adalah akhir penerimaan beasiswa. Dan jika masih ada perkuliahan di semester berikutnya tidak akan diberikan beasiswa KIP dan difabel. Nah, ini untuk yang D3 ya. Kita kan tidak ada D3-nya, kita S1. Oke, penggunaan biaya hidup dibuktikan dengan print out rekening koran biaya hidup mulai dari dinyatakan sebagai penerima beasiswa KIP dan difabel. Nah, jadi jangan lupa ya. Ketika kalian menerima transferan biaya hidup, nah itu jangan lupa di print out. Kemudian penggunaannya untuk apa? Itu harus kalian print out juga ya. Jadi untuk pelaporan nanti biasanya kan ada ya pelaporan biaya hidupnya seperti apa. Gitu. Jadi nanti memang kemudian selain itu ada beberapa hal yang memang bisa membuat kalian dicabut beasiswanya ya apabila memang kalian mengundurkan diri ya atau juga jika kalian itu cuti ya. Makanya mahasiswa penerima KIP ya beasiswa KIP itu bisa dikatakan dilarang keras untuk cuti ya, paham ya. Jadi mahasiswa KIP penerima KIP dilarang keras untuk menggunakan cuti ya atau kalian mengambil cuti itu dilarang ya. Kalau kalian nanti ternyata cuti itu harus dicabut untuk beasiswanya itu. Kemudian juga jika IPK kalian atau IP kalian selama 1 semester itu 0 ya. Misalkan kalian tidak cuti tapi kalian terregistrasi tapi kalian tidak tidak melakukan perkuliahan ya.
kalian ibaratnya apa ya, tidak kuliah gitu, tapi statusnya aktif. Nah, itu kan nanti otomatis akan nol ya IPK-nya. Nah, itu juga akan dicabut gitu. Konsekuensinya selain beasiswa dicabut, nanti juga dari beasiswa yang biaya hidup yang sudah ditransfer itu harus dikembalikan ya. Jadi jangan coba-coba ya ketika kalian bermasalah ya kalian tidak dapat dihubungi. Makanya nanti setelah ini saya akan melakukan pendataan ulang lagi terkait nomor telepon kalian gitu ya. Karena nomor telepon kan biasanya berubah-berubah ya. Bahkan di grup itu 2020 ada yang live group tuh. Nah, itu bagaimana ya? Ada yang live group, apakah itu ganti nomor atau bagaimana? Jadi tidak bisa seenaknya ganti-ganti nomor ya. Jadi harus tetap kita pantau ya. Jadi biar tidak ada masalah di kemudian hari. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, semua berkas dapat dikumpulkan ya di ruang kemahasiswaan kampus Victor sesuai dengan hari dan jadwal serta PIC yang sudah ditetapkan. Nah, tadi ya. Jadi nanti dikumpulkan langsung di ruang kemahasiswaan atau LKA ya gitu. Nanti bisa tanya kami atau koordinasi dulu ke kami di prodi ya. Untuk kemahasiswaan prodi TI ya, alhamdulillahnya kita dosen-dosennya ini aktif ya. Untuk dosen-dosennya aktif itu ada saya, ada Pak Ruslan, ada Ibu Dede, ada Pak Ari dan Miss Dharma. Itu kita termasuk yang aktif-aktif yang ada di kemahasiswaan. Jadi kalian kalau ada apa-apa kalian harus bisa koordinasikan sama kami. Gitu juga masih ada Butri yang masih setia membantu kemahasiswaan gitu ya. Saya memang terus terang minta tolong dengan sangat kepada Butri. Jadi berhubung Butri sudah tidak di kemahasiswaan, tapi saya masih meminta tolong gitu ya untuk bisa dibantulah gitu. Karena kan KIP ini sifatnya memang kalau saya pribadi baru gitu ya. Jadi kan kalau Butri kan sudah dari 2020 menghandle ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dosen-dosen ya yang tergabung di kemahasiswaan ya. Tentunya ini yang di luar Butri ya. Jadi ada di sini terkait rekognisi, terkait prestasi, beasiswa itu kita sudah handle masing-masing. Itu ada Ibu Dede, ada Miss Dharma, ada Pak Ruslan dan Pak Ari gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca saja beberapa dosen di kemahasiswaan yang memang tupoksinya ya atau tugas pokok dan fungsinya di kemahasiswaan ini di bidang apa, kemudian kegiatannya apa. Jadi tidak semuanya nanti ya tidak semuanya nanti akan dihandle oleh koordinator, tapi tetap kita akan bekerja tim ya. Makanya untuk kemahasiswaan ini saya sebut adalah tim ya, karena kita bekerja bareng-bareng ya dengan niat tulus ya membantu mahasiswa gitu ya. Nah, di sini ada bidang-bidangnya. Kalau saya biasanya rekognisi ya, kemudian beasiswa, kemudian pembinaan ormawa, himtif ya tentunya, kemudian kegiatan magang itu masih saya yang pegang ya. Untuk yang bidang prestasi, lomba-lomba, kewirausahaan itu saya minta tolong sama Ibu Dede juga Pak Ruslan ya, terkait pembinaan mental kebangsaan juga nanti akan dihandle sama Pak Ruslan. Kemudian untuk konseling, untuk pertukaran pelajar asing ataupun terkait internasionalisasi nanti saya meminta tolong Miss Dharma ya, yang mana memang sudah tergabung di kemahasiswaan untuk bidang konseling. Oke, kemudian untuk Pak Ari Saripudin itu selain di bidang tracer studi juga dalam bidang pengembangan websitenya ya. Kita punya website ya, jangan sampai kalian nggak tahu kalau kita punya web TI nih. Nah, web TI itu ternyata masih tetap kita yang urus gitu. Kemudian juga ada kegiatan karir untuk Pak Ari Saripudin gitu. Jadi nanti memang 5 orang ini ya, termasuk saya, 5 orang ini memang yang akan menjadi pembimbing kalian ya, yang akan menjadi orang tua kalian lah, bagaimana
untuk apa namanya, KIP ini biar bisa berjalan dengan semestinya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa nama ya untuk mahasiswa yang penerima KIP. Nah, ini ada untuk KIP 2020 ada sekitar 36 ya. Kemudian ada KIP pengganti, ada KIP 2021, ada KIP 2022. Nah, total ada sekitar 75 orang ya. Entah ini nanti ada semua atau tidak ya gitu yang ada hadir di sini, nanti kita akan data lagi. Dari 75 orang ini kita akan data lagi nomornya, kemudian kita akan data lagi apa namanya, data-datanya gitu ya. Jadi jangan apa ya, harus tetap aktif ya di grup ya gitu. Jadi jangan cuma jadi pendengar ya dan pelihat info saja. Jadi kalau bisa aktif ya. Oke, ini adalah data KIP terkini, ada sekitar 75 orang mahasiswa, baik KIP 2020, KIP pengganti 2020, KIP 2021 dan KIP 2022. Oke. Ya, berakhir untuk materinya. Mungkin setelah ini silakan yang punya pertanyaan atau yang sudah bertanya silakan disampaikan secara langsung biar kita bahas bareng-bareng. Nanti bisa saya dan Ibu Tri ya yang akan bantu untuk menjawabnya gitu. Oke, silakan. Saya kembalikan ke Pak Ruslan untuk melempar pertanyaannya. Atau bisa langsung saja, silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Materinya sudah ya, teman. Izin Pak Udin sudah ada lagi di ini. Selamat menjalani. Kalau untuk sesi selanjutnya di diskusi ya. Sebelum silakan kalau ingin ngobrol langsung kan ya. Ini ada beberapa pertanyaan dan Bapak sedikit bacakan yang ada di medsos ya Pak Iwan. Pertanyaan dari Alvina Febrianti. Pak Iwan izin tanya, untuk yang media massa itu kalau uploadnya di Kompasiana bisa atau tidak Pak? Itu dari Alvina. Kedua dari Ade Putra, mohon izin Pak untuk sertifikat MSIB sendiri apa bisa jadi syarat yang disebutkan tadi untuk ditemukan Pak? Nah, itu dari medsos ya. Monggo Pak Iwan dan Putri. Oke, pertama saya akan menjawab yang ini dulu ya, yang MSIB ya, karena yang pegang saya gitu. Oke, untuk MSIB ya, magang dan studi independen itu bisa diklaim ya, itu bisa diklaim karena itu termasuk partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya, Kemendikbudristek. Nah, jadi itu bisa diklaim. Nah, jadi kenapa MSIB itu bisa ya, karena masih dikelola oleh pemerintah gitu ya, itu bisa diklaim. Oke, kemudian seperti sebentar, MSIB kemudian nanti ada perlombaan ya, perlombaan itu nanti juga bisa ya, perlombaan nanti juga bisa gitu. Kalau untuk yang luaran Kompasiana, coba mungkin Bu Tri bisa bantu jawab. Oke, suara saya kedengeran ya? Jelas Bu Tri. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga yang hadir di
diskusi ini selalu dalam keadaan sehat dan masih dalam bulan Syawal. Untuk semuanya saja, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin semuanya ya. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Alvina tadi, sebetulnya kami, meskipun saya tidak di kemahasiswaan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, memang masih ada beberapa bagian dari kemahasiswaan seperti beasiswa memang saya masih terlibat. Jadi memang agenda ini sudah direncanakan cukup lama, tapi memang baru terrealisasi hari ini, tetapi semoga tidak mengurangi rasa penasaran teman-teman semua tentang semua lah, apalagi kan memang sudah mulai ramai mungkin ya terkait kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh teman-teman atau konsekuensi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman semua sebagai penerima beasiswa. Sudah selalu saya sampaikan dan memang apa yang disampaikan ini tidak berubah dari awal sebagai bentuk komitmen sebagai penerima beasiswa bahwa memang betul adanya beasiswa KIP ini diberikan selama 8 semester untuk jenjang S1 karena memang di teknik informatika ini kan kita jenjangnya S1, maka saya tidak menyinggung yang D3 tadi juga sudah di sama Pak Iwan juga. Kalau untuk yang D3 semester 6 sudah selesai, jadi hanya sampai tahun ini. Untuk yang S1 masih ada 1 tahun ke depan. Jadi silakan teman-teman semakin ditingkatkan kembali partisipasi aktifnya untuk mendukung prodi, paling tidak sebagai bentuk tanggung jawab teman-teman terhadap diri masing-masing. Karena kan itu pertanggungjawaban teman-teman, karena teman-teman sudah dibiayai oleh negara untuk kuliahnya, selain itu juga diberikan biaya hidup yang lumayan juga. Karena apa? Karena teman-teman di sini kan bisa dikatakan beruntung ya. Karena kalau di teknik informatika kan kita mahasiswanya ada 11.000, sedangkan penerima beasiswa tadi bahkan itu semuanya ada 3 angkatan itu jumlahnya ada 75. Memang yang angkatan pertama 2020 itu cukup banyak ya, kuotanya dulu ada 58 awalnya, tetapi kemudian ada yang meninggal lalu digantikan. Nah kemarin itu dari 56 tersisa 56, ada 20 yang memang setelah kami lakukan evaluasi tidak bisa dikatakan bahwa tidak layak untuk diajukan sebagai penerima beasiswa dengan alasan yang sebetulnya semuanya hampir sama, yaitu diantaranya IPK-nya itu tidak memenuhi standar yang memang ditentukan. Yang kedua, tidak ada partisipasi. Jadi kosong sebagai penerima beasiswa melenggang seperti itu saja, tidak ada kontribusi apapun. Sementara di luaran sana banyak sekali yang memang siap untuk bahkan sudah berkontribusi, tetapi memang beasiswa itu kan kita tidak bisa sewaktu-waktu ataupun suka-suka sendiri untuk mengajukan ya, ada waktunya. Bahkan ini mungkin perlu rekan-rekan ketahui bahwa KIP ini hanya bisa di setiap mahasiswa, karena kan ini pendataannya menggunakan NIK, yaitu hanya bisa diajukan 1 kali. Jadi misalkan teman-teman kemudian berpindah ke kampus lain begitu kemudian mengajukan KIP lagi sudah tidak bisa. Karena apa? Karena sudah pernah diajukan oleh Unpam. Mungkin itu gambaran, karena saya tidak tahu apakah malam ini hadir atau tidak. Kemarin ada yang menemui saya untuk mundur sebagai mahasiswa, sedangkan sebagai penerima beasiswa ya. Karena kan itu nanti akan ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Mungkin seperti itu. Kembali lagi terkait tadi kontribusi,
Kenapa kemudian sampai muncul edaran seperti itu lagi? Karena sekali lagi ternyata dengan apa yang disampaikan secara lisan dan melalui evaluasi dilakukan setiap semester, tidak hanya di prodi teknik informatika, di prodi yang lain pun sama pasti melakukan, bahkan mungkin setiap bulan ya. Kalau di kami kan kemarin masih setiap bulannya itu baik kita komunikasi, koordinasi via grup, kemudian didata via Google Form. Mungkin nanti dengan dikomandani Pak Iwan dan Bapak Ibu di tim kemahasiswaan, nanti bisa ditingkatkan kembali keaktifannya rekan-rekan penerima beasiswa, baik yang memang ajuan prodi maupun yang aspirasi, statusnya sama, itu hanya pembuka saja awalnya, tetapi semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi sudah dipaparkan apa-apa saja yang kemudian bisa dilakukan teman-teman. Apakah semuanya, Bu? Tidak. Cukup dipilih minimalnya salah satu saja. Tadi ada misalkan publikasi, mungkin nanti ini ada Pak Kaprodi sudah bergabung. Mungkin ada baiknya kita mendengarkan atau motivasi arahan dari Pak Kaprodi sebelum nanti saya lanjutkan ya. Nanti akan saya lanjutkan tadi pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan, terutama Alvina tadi terkait Kompasiana. Tetapi mungkin Pak Ruslan bisa dipersilakan Pak Kaprodi dulu untuk memberikan pengarahan kepada rekan-rekan penerima beasiswa ini. Monggo Pak Ruslan. Ya, terima kasih Buki. Oke, tadi ya, mungkin kita lanjut kembali ke diskusi. Nah, bila Pak Prodi, Pak Martin Menson bisa masuk di Zoom ya, silakan waktu dan tempatnya menjalani terkait semuanya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati dosen kemahasiswaan dan tim yang sudah luar biasa ya, istilahnya melakukan rapat kerja dengan rekan-rekan mahasiswaan yang menerima beasiswa, terutama KIP dan UKT. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertatap maya ya, walaupun mungkin saya bisa hadir di closing ya, tentunya karena memang agendanya cukup padat ya. Tentunya ini menjadi penting ya untuk kita semua, terutama kami di Prodi Teknik Informatika dalam upaya mengembangkan prodi. Nah, untuk rekan-rekan yang mendapat kesempatan menerima biaya siswa, artinya kami sangat berharap rekan-rekan mahasiswa ini bisa andil ya, karena prodi bisa berkembang itu karena ada mahasiswa. Nah, kalian merupakan orang-orang yang mendapat kesempatan mendapatkan beasiswa dari sekian ribu mahasiswa Unpam yang aktif, itu hampir 9.000 gitu ya. Nah, kalian termasuk yang mendapatkan kesempatan itu. Nah, tentunya apa-apa yang sudah diprogramkan oleh tim kemahasiswaan, nah ini tolong benar-benar bisa menjadi motivasi ya, bukan menjadi beban. Dan kami dari Prodi sangat mensupport ya, artinya program-program yang sudah dibuat oleh tim kemahasiswaan, karena pada dasarnya apa yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan happy ya, tentu itu akan menjadi bekal juga buat kita ya, buat rekan-rekan mahasiswa juga, nah, terutama dalam berorganisasi ataupun menempuh pendidikan. Nah, jadi saya berharap tetap semangat ya dimanapun kalian berada ya. Kemudian istilahnya pertahankan juga IPK, istilahnya karena itu merupakan salah satu syarat bagaimana keberlanjutan untuk beasiswa ini, dan komitmen ya. Nah, tentu komitmen ini artinya kalian memang tentu di awal
ketika mendapatkan beasiswa itu ada pernyataan-pernyataan yang memang harus diikuti ya, agar istilahnya tidak merugikan yang lain gitu ya. Mungkin dari saya itu saya kembalikan ke tim kemahasiswaan. Sekali lagi tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam menjalannya kita sampaikannya sudah memberikan maknanya di diskusi ataupun rapat-rapat. Oke, kita lanjut kembali diskusi. Monggo Putri jawabannya. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Saya lanjutkan ya. Tadi yang pertanyaan Alfiana terkait publikasi di media massa, apakah Kompasiana termasuk sampai saat ini untuk mahasiswa yang mengupload opininya di Kompasiana masih bisa terakui sampai saat ini ya, meskipun sebetulnya kan Kompasiana itu bukan media massa. Kompasiana itu kan tidak beda dengan blog begitu ya, tetapi memang masih bisa. Beda hal kalau memang nanti ada catatan dari pusat seperti itu ya. Itu kemudian apalagi Pak Ruslan yang ditanyakan? Kalau Rifai yang PMM ya, PMM itu terkait rekognisi sebetulnya kan iya, sebetulnya ini kan sudah pernah saya sampaikan juga. Untuk sebetulnya nilainya sudah ada ya Pak Iwan ya, tetapi kan memang kita tidak bisa sewaktu-waktu untuk mengupload nilainya sudah ada, dan memang kebetulan Pak Iwan sendiri yang menghandle, tapi memang belum muncul di KHS mahasiswa. Ditunggu saja, karena kan evaluasi ini kan dilakukan di akhir semester, tetap dikerjakan aja untuk kontribusi yang lainnya. Menyambung tadi yang juga disampaikan oleh Pak Kaprodi, di TI ini punya himpunan mahasiswa yang mana namanya Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Di sini juga ada beberapa penerima beasiswa yang sekaligus pengurus di Himtif. Jadi selain tadi berprestasi baik akademik maupun non-akademik, juga diminta untuk keterlibatannya di dalam organisasi kemahasiswaan, salah satunya yang memang ada di prodi yaitu ya Himtif itu. Itu ya, saya sambung langsung ya Pak Ruslan ya dari Headwind ini ya. Headwind ini kalau nggak salah yang penerima 2022 ya, atau pengganti 2020? Penerima 22 Bu. Penerima 2022 ya. Nah, ini mungkin berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya Headwind. Untuk rekan-rekan yang berpindah reguler yang awalnya A atau B, jadi kalau A dan B itu sama, A atau B kemudian berpindah ke C, baik CK maupun CS. Nah, sebetulnya hal ini kemarin sudah pernah saya diskusikan dengan tim dari LKA, dari Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni, yang memang menangani terkait beasiswa, tetapi belum ada jawaban secara pasti yang memang bisa saya sampaikan ke mahasiswa. Jadi nanti kami akan koordinasi dulu untuk jadi saya secara pribadi belum bisa menjawab pertanyaan dari Headwind ini apakah nanti KIP-nya dilanjut atau tidak, karena memang sebetulnya KIP ini kan tidak diperuntukkan untuk yang reguler C ya. Kenapa? Karena asumsinya reguler C itu kan sudah bekerja, yang artinya mereka sudah mandiri, sudah bisa membiayai kuliahnya sendiri. Karena memang kan untuk mendaftar di reguler C saja itu kan ada surat keterangan bekerja ya, kalau saya tidak salah, bisa dikoreksi kalau memang keliru. Jadi kalau ada kemudian sudah dinyatakan sebagai penerima KIP di tengah jalan berpindah reguler, nah ini yang memang perlu didiskusikan kembali. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan yang lain atau mungkin dari Pak Iwan dan tim dari kemahasiswaan mau ada yang ditambahkan barangkali.
Oke, mungkin kalau dari saya seperti yang Ibu Tri bilang tadi ya, terutama ya untuk yang nilainya masih belum keluar ya karena konversian. Nah itu harap bersabar ya, karena memang untuk pembukaan sistem itu kan nggak bisa sewaktu-waktu, jadi harus kita entah di awal semester ataupun di akhir semester gitu. Jadi tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Kalau memang nanti dibutuhkan pelaporan nilainya, nanti bisa hubungin kami ya, atau bisa ke saya terkait solusinya gitu ya. Yang jelas sekarang yang harus dipikirkan adalah bagaimana kalian bisa berkontribusi ya, seperti apa yang tadi Pak Kaprodi katakan, kemudian juga apa yang mau kalian buat gitu ya, yang terutama apa yang mau kalian buat gitu. Kemudian kalian mau bikin apa sih? Nah, baik bisa buku, bisa jurnal, bisa tulisan di media massa gitu ya. Kemudian nanti tulisan media massa itu bisa di mana saja, atau misalkan kita kan sudah punya portal berita. Nah, apakah nanti bisa di situ? Ya nanti menunggu info saja ya. Kita sudah punya 3 portal berita dari TI ya, nanti apakah bisa di-share di situ atau harus memang dari luar. Tapi jika memang mau yang lebih bagus lagi, lebih baik kalian membuat sebuah jurnal ataupun buku ya. Buku-buku gitu, buku terkait mata kuliah ataupun yang lain gitu. Yang paling simple sih kalian menggunakan jurnal itu tadi ya. Menggunakan jurnal, kemudian nanti teknisnya bagaimana, pembimbingnya siapa, nanti hubungi kami untuk kedepannya gitu ya. Jadi memang diharapkan antara mahasiswa dan tim kemahasiswaan itu bisa berkomunikasi. Makanya nanti setelah ini akan ada absen yang akan di-share oleh Ibu Dede ya, nanti silakan diisi. Di situ ada pilihan kalian mau bikin apa gitu. Kemudian nomornya jangan lupa ya, nomor yang aktif yang ditulis gitu. Nanti biar kita bisa dengan mudah berkomunikasi gitu. Oke, kalau ada temennya yang di grup ya kalian kenal tetapi nomornya ganti atau nomornya tidak aktif, nanti segera dibantu dihubungi gitu ya. Seperti itu. Jadi memang kita akan melakukan pendataan ulang lagi ya, baik nama, kemudian terkait status, kemudian reguler ataupun terkait nomor telepon dan lain-lain gitu ya. Oke. Mungkin dari saya itu Bu Tri, atau ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman. Ya, silakan yang bertanya akan selanjutnya. Sebelumnya saya bertanya, ada perbedaan ada perbedaan dari antara KIP dari KIP pemerintah sama KIP dari Dewan. Itu bedanya gimana ya Pak sistemnya? KIP pemerintah sama KIP dan Dewan. Dewan. Iya. Oh, Dewan. Saya coba jelaskan. Alfiansa aspirasi kan ya, kalau tidak salah. Nah, sebetulnya nih ya, untuk rekan-rekan ketahui bersama, tadi juga saya sudah sedikit singgung bahwa untuk KIP itu ketika sudah dinyatakan sebagai penerima KIP, sebetulnya tidak ada bedanya antara KIP yang memang kuota dari prodi dan aspirasi. Hanya saja proses pengajuannya. Jadi kalau kuota prodi itu kan ada ditentukan dari universitas. Kemudian kalau yang aspirasi itu biasanya kan anggota legislatif itu punya jatah untuk mengajukan ini ya, bahasanya punya jatah untuk mengajukan beberapa mahasiswa sebagai penerima KIP. Nah, untuk kalau ke persoalan nominal tidak ada bedanya. Karena kan dalam kepengurusannya setelah memang kan tetap pengajuannya melalui prodi. Jadi tidak bisa kemudian
meskipun sudah diajukan dari Dewan, kemudian dari Prodi dan universitas itu tidak mengajukan, tidak akan bisa juga diproses ke sistem karena memang proses KIP itu melalui perguruan tinggi. Jadi itu sifatnya hanya mengajukan di awal saja. Kalau mungkin bisa lebih dikhususkan lagi pertanyaan Alvin, sampai perbedaan yang dimaksud itu seperti apa. Kalau mungkin yang dari saya tangkap, kalau secara nominal itu tidak ada bedanya, yang diterima sama saja. Halo? Karena kan proses pembuatan rekening dan sebagainya itu kan juga, jadi setelah memang kemarin menghubungi saya, lalu diajukan ke tim universitas, tim LKA, kemudian diajukan ke web KIP-nya itu ya sama saja semuanya. Hanya saja tadi kuotanya saja. Jadi kalau misalkan contoh kemarin dari TI itu dapat kuota 10 misalkan ya. Nah, yang bisa diajukan dari Prodi 10 itu, kalau ada aspirasi seberapapun akan bisa kita proses selama memang memenuhi persyaratan. Jadi gitu, Alfi. Iya, dari satu waktu kayak kita kalau misalkan udah dari target dari inilah ya, bisa disambut. Sama aja. Mau dari aspirasi, mau dari pemerintah sama aja. Nah, mungkin gini ya. Kalau aspirasi kan kita tidak tahu apakah mungkin di luar kampus itu misalkan diminta aktif atau keterlibatannya di kegiatan ini. Nah, itu kan di luar dari kami ya. Kalau di Prodi sih atau di universitas sih tadi saja memang diharapkan kontribusi dan keaktifan rekan-rekan penerima beasiswa dalam segala lini tadi disebutkan secara detail ya, baik mengikuti lomba, kemudian tadi untuk publikasi, karena semua itu nanti akan menentukan pemeringkatan mahasiswa. Jadi kan kita ada namanya SIMKAT MAWA ya, sistem pemeringkatan mahasiswa yang memang akan di compare atau dihitung dengan seluruh universitas di Indonesia ini. Nah, poin-poinnya kan banyak, salah satunya ada publikasi tadi. Nah, untuk teknisnya seperti apa, mungkin nanti akan diadakan koordinasi lebih lanjut setelah tadi di GFOM-nya itu dilakukan pendataan. Nanti rekan-rekan mau memilih yang mana supaya pemetaannya itu lebih jelas, nanti yang akan mendampingi siapa, kemudian seperti apa. Jadi maka silakan diikuti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan terkait step by step-nya untuk menunjukkan kontribusi rekan-rekan sebagai penerima beasiswa ini agar memudahkan juga dari tim kemahasiswaan untuk melakukan pemetaan. Supaya nanti ketika pelaporan tuh juga sama-sama enak, Anda juga tidak dikejar-kejar, kemudian dari tim kemahasiswaan juga punya data untuk dilaporkan. Yang dampaknya apa? Dampaknya tidak akan kami tidak sulit lagi untuk memutuskan apakah si A, si B, si C ini kemudian lanjut diajukan di semester berikutnya atau tidak. Karena kan sudah ditegaskan dari edaran rektor, diperkuat dengan statement dari WR3 bahwa memang penerima KIP ya tidak hanya kuliah pulang, tetapi memang ada yang harus dilaksanakan. Secara kan kalian ini sudah dibiayai oleh negara, dikasih uang hidup, bahkan tinggi sekali kalau mungkin per setiap angkatan itu nominalnya berbeda ya, karena kan ada kebijakan atau regulasi yang berubah-ubah. Malam Bu, izin bertanya, Pak boleh melaporkan opini di media massa mana opini tersebut adalah tugas dari dosen dari perkuliahan saya? Sangat boleh sekali ya. Nah, kalau seperti ini kan jadi ini ya, apa itu istilahnya ya,
Jadi kan Anda sekali bekerja tetapi ada dua manfaat sekaligus yang bisa Anda peroleh sebagai pemenuhan tugas juga sebagai pelaporan di KIP. Nah, termasuk juga yang mungkin ada tugas membuat buku, ada tugas publikasi jurnal. Nah, itu juga bisa dilaporkan ke Bapak Ibu di tim kemahasiswaan ini. Nah, Bu, saya pernah buat buku mikrotik tahun lalu tapi belum pernah diupload. Nah, maksudnya belum pernah diupload itu apakah sudah diajukan ISBN atau hanya sekedar buat buku, Mbak Dela? Nah, kalau memang bukunya sudah ada kemudian belum diajukan ISBN, mungkin nanti bisa ini ya didata ya Pak Iwan ya. Iya Bu. Bisa didata supaya nanti bisa kita bantu juga untuk pengajuan ISBN-nya. Teknisnya lah seperti apa. Nah, nanti silahkan didata, dilaporkan dulu ke tim kemahasiswaan Dela supaya nanti ada datanya. Jadi nanti sekalian dengan semuanya ya nanti dipetakan baru nanti supaya tahu oh ini yang memang akan ke arah buku, ini yang ke jurnal, ini ke media dan seterusnya. Bisa dong Fikri, jangankan 2. Anda mau melaporkan 9 juga sangat boleh sekali ya. Opini di media massa masuknya di publikasi, kejuaraan masuk di prestasi. Diingat kembali untuk kejuaraan nanti selain dilaporkan ke tim kemahasiswaan juga wajib diupload di Sistema. Nah, seperti apa mungkin nanti dari tim kemahasiswaan mungkin nanti akan di luar diskusi ini ya mungkin nanti akan diadakan kembali bagaimana cara mengupload di Sistema atau juga bisa diberikan tutorialnya saja ya Pak Iwan ya, panduannya kan ada. Betul. Silakan Mas, kalau memang sekiranya bisa berinteraksi langsung saja, tidak perlu via chat. Mas Suril Pranata silakan Mas. Silakan daftarkan. Saya ada satu lagi ya, pas waktu sidang di ruang PMB itu ya Bu ya, untuk nanya tentang nilai IPK kan waktu ada nilai prodi tanda tangan ya, itu yang ngurus IP apa gimana sistemnya? Maksudnya itu yang paling tepatnya utamanya ketuanya. Gimana bisa diulang lagi Alfi? Suaranya agak timbul tenggelam kayak ombak di laut ini. Jadi gini, untuk pasti dari PIP ya dari ruang PMB itu kan waktu semester awal kan diminta nilai ya. Kebetulan saya di bawah target, jadi saya dikasih kesempatan yang untuk kedua kalinya mengejar target. Nah, apakah itu anggota dari pengurus PIP? Jadi bisa aja menentukan IP saya kalau di PK saya di bawah target gitu Bu. Tapi saya itu prestasi akademiknya ada, tapi kayak bawah rata-rata kayak gitu Bu. Itu anggota ya. Oke, jadi nah ini untuk diketahui bersama juga. Jadi yang di sekretariat PMB yang di bawah itu ya, yang di Victoria. Iya betul Bu. Nah itu jadi sekretariat PMB itu jadi ada dua ini ya, ada dua bagian. Jadi yang memang kalau itu masuk ke kanan itu sekretariat PMB, kalau yang ke kiri itu yang tempo hari Anda mengumpulkan IPK dan sebagainya itu dari tim LKA yang tadi kami sebut-sebut yaitu Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, itu jadi itu yang bidang kemahasiswaan dari universitas di situ memang nanti pelaporannya semua ke situ. Nah, sudah disampaikan bahwa diberi kesempatan, makanya ini nanti kan akan dilihat nanti di akhir semester minggu depan sudah masuk UTS. Dipersiapkan dengan baik karena bagaimanapun IPK ya tidak hanya dari UAS saja tetapi dari UTS bahkan juga dari proses perkuliahan, nanti ada kehadiran dan tugas dan sebagainya. Jadi nanti di akhir semester tim kemahasiswaan akan mengadakan evaluasi jika memang rekan-rekan yang
di sini tidak memenuhi baik secara administrasi dalam persyaratan KIP, ya dengan sangat terpaksa tidak diajukan kembali. Begitu ya. Terima kasih Bu informasinya. Oke, sama-sama. Oke, ada yang bertanya lagi itu kalau mau melihat contoh jurnal dan buku di mana? Oke, kalian bisa lihat Di di rumah Pak Iwan perpustakaan. itu. Ya, bisa lihat di perpustakaan. Perpustakaan kita sudah sangat bagus sekali ya. Atau nanti bisa menghubungi kami ya. Kalian mau bikin jurnal di mana, nanti bisa kita fasilitasi. Kita akan kasih tahu di mana sih publish jurnal itu di mana gitu ya. Nanti nggak apa-apa, nanti bisa hubungi saya atau Putri ataupun Pak Ari, Pak Ruslan ataupun Bu Dede atau Miss Dharma. Nanti kita akan, jadi gini, setelah acara ini ya, ini saya rekam, ini saya taruh YouTube nanti sama materi yang tadi saya sampaikan itu akan saya taruh YouTube sama rekaman ini. Kemudian nanti setelah ini sampai dengan akhir semester yang mau bimbingan terkait membuat jurnal, membuat luaran ataupun pendataan. Nah, itu nanti kita akan intensif. Silahkan ya. Kalian diskusi di grup nggak apa-apa. Nanti kita akan sediakan ruangan ya di lantai 6 ya, bisa nanti kita bimbingan ataupun konsultasi masalah pembuatan luaran tersebut ya. Jadi pokoknya tetap hubungi kami ya kalau kalian mau ngurus ini ngurus itu gitu. Jadi biar kita sama-sama saling bantu ya. Ya, kita dari kemahasiswaan ngebantu kalian untuk bagaimana biar KIP kalian ini bisa lanjut, dan kalian yang memang difasilitasi sebisa mungkin harus bisa merespon itu dengan feedback yang baik ya. Jangan sudah diberi tahu info tapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada keinginan untuk kalian melaporkan ataupun bagaimana. Karena memang kenapa kita harus konsultasikan ke prodi ya, ke kami ya, itu nanti kita akan bimbing gitu ya. Jadi mulai beberapa semester yang lalu itu kita kalau ada lomba kita harus buat grup bimbingan gitu. Kalau ada kegiatan kita buat bimbingannya. Jadi biar semua tuh kita sama-sama lah gitu ya. Kita sama-sama bantu ya, kalian bisa KIP-nya lanjut. Nah, kami dari kemahasiswaan akan ngebantu kalian gitu. Jadi jangan lupa ya itu ya. Jadi komunikasi dan konsultasinya gitu. Mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Apa nih? Oke. Ikut lomba tetapi tidak juara. Nah, kalau tadi kan untuk kejuaraan atau perlombaan kan sudah jelas ya, ada juara 1, 2, 3 atau harapan 1, harapan 2, harapan 3 gitu ya. Jadi kalau hanya partisipasi saja, kalau untuk lomba tidak bisa ya Adi ya, kecuali kalau kalian memang ikut MSIB. Nah, ini beberapa ada yang sudah ikut MSIB ya di sini ya. Ada beberapa orang yang saya tahu namanya ikut MSIB. Nah, itu bisa diklaim nanti untuk MSIB gitu ya. Walaupun memang MSIB sertifikatnya kan sertifikat ini ya akademik gitu. Nah, itu bisa. Kalau hanya sertifikat partisipasi lomba belum bisa ya Adi ya. Yang bisa itu juara dan harapan gitu. Oke, jangan lupa itu diisi absensinya ya. Karena nanti kita akan data dari absensi itu, kita akan data. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Bertanya Pak, kalau sertifikat PMM bisa diklaim nggak Pak?
Kalau PMM ya, PMM itu masih kegiatan Kampus Merdeka ya. Mungkin coba Butri, apakah bisa Butri kalau PMM? Setahu saya kalau MSIB bisa. Apakah untuk PMM bisa Butri? Oke, sebentar. Oke, PMM, kemudian KM, lalu PMSIB, semuanya bagian dari 9 kegiatan yang ada di MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi bisa diklaim bahasa lebih tepatnya mungkin tetap bisa diajukan dan kita laporkan sebagai prestasi, karena PMM itu kan juga melalui proses seleksi sama seperti halnya MSIB maupun kampus mengajar ya. Yang penting sesuai dengan rentang waktunya ya Bu, yang tadi Betul. ya Bu. Nah, tapi ini PMM kapan? Kalau PMM yang 2021 atau PMM batch 1 kemarin ya sudah kadaluarsa. Jadi kan memang, jadi meskipun rekan-rekan itu tahu semester lalu mungkin punya prestasi, tapi lupa belum dilaporkan ya, tidak bisa dilaporkan kembali. Sebagai pelaporan internal saja, tetapi kemudian tidak bisa dianggap atau diajukan prestasi pada semester ini. Nah, itu tadi udah saya sampaikan, Alvina. Ya, sebagai pelaporan saja bahwa pernah ikut PMM, tetapi tidak masuk penilaian di rentang waktu semester genap ini. Karena kan tadi jelas ya, yang diperoleh dalam periode tanggal sekian sampai sekian. Batasnya kalau nggak salah kan Juli ya, karena kan memang kita pelaporan itu kan per semester. Nah ya, dari 20 Februari sampai 8 Juli ya. Jadi di luar itu tidak bisa terhitung sebagai karya ataupun prestasi di semester genap ini. Ada pertanyaan lagi dari Lukman, apakah ada jumlah minimal untuk luaran atau prestasi yang diajukan? Tidak ada jumlah minimal ya, yang penting minimal ada. Satu ya. Betul, minimal ada satu luaran. Minimal satu aja ya, Lukman ya. Satu itu udah sangat minimal ada kan satu. Iya. Kalau mau 2, mau 3 ya nggak apa-apa ya. Akan lebih bagus gitu. Akan lebih bagus lagi sebelum kalian melaporkannya ke kemahasiswaan LKA, itu koordinasikan dulu ke prodi. Jadi kita bisa atur ya. Kita bisa kita bisa petakan ya. Kemudian dalam pelaporan juga gampang. Jadi nanti ketika dari LKA tanya, kita tinggal langsung kita tunjukkan bukti-buktinya gitu ya, dari linknya ataupun dari bukti yang lain, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi dari Fadilah Rizky, tulisan media massa apakah bisa seperti membuat tutorial seputar IT atau programming? Tutorial bagaimana Putri kalau tutorial? Oke, Mas Fadila, jadi sebetulnya tulisan opini itu kan artinya kan menanggapi terkait isu ataupun memberikan tutorial selama memang rubrik tersebut ada di media massa itu ya silahkan saja. Ingat ya, media massa ya, bukan blog atau web ya. Jadi media massa misalkan kan banyak tuh Tangsel Express, Banten Express, atau detik.com, Tempo, media massa apapun itu. Kalau selama memang itu ada kolomnya, ya silakan saja.
atau nanti bisa didiskusikan aja ke tim kemahasiswaan ya, kalau kalian mau bikin apa gitu. Jadi diskusikan dulu. Sekiranya ragu-ragu, diskusi saja. Nanti kan mungkin akan dapat pandangan, dapat arahan. Kalau misalkan ya tadi, kalau jurnal kemana, kalau media massa kemana, kalau bikin buku seperti apa, haki bagaimana. Misalkan ada yang punya ini memang hobi ngoprek-ngoprek, udah punya aplikasi, punya sistem, mau dihakikan, nah itu boleh. Bisa juga sebagai pelaporan itu kan nanti masuknya ke hak cipta gitu ya, karena kan memang jarang sekali itu ya yang haki ya. Ataupun buku. Nah kalau buku itu bikin buku itu nanti bisa dapat 2 nilai sekaligus, sebagai bukunya itu sendiri, kemudian juga sekaligus diajukan di hakinya. Juga nanti ini ya Bu, bisa berdiskusi secara kelompok ya Bu, karena untuk buku biasanya itu boleh berkelompok. Betul. Jadi nanti tidak harus ditulis secara mandiri atau tunggal, bisa beberapa, mungkin bertiga atau bagaimana lah teknis kelompoknya tadi. Untuk teknisnya itu apakah nanti kemudian berinisiatif sendiri atau mungkin nanti akan dibantu pembagian atau pemetaan dari kemahasiswaan, kan nanti melihat data yang masuk ya Pak Iwan dan tim ya. Betul Bu. Ya, jadi kan nanti ketertarikan dari atau bahkan bisa juga nanti bersama dengan dosen, tidak menutup kemungkinan juga seperti itu ya. Jadi teman-teman ini sekiranya, jadi jangan berpikir wah nanti berat ini itu, jangan seperti itu dulu. Makanya tadi di sini ada Bapak Ibu dari tim kemahasiswaan yang pasti insya Allah siap sedia selalu membimbing teman-teman semua. Sekiranya ada hal-hal yang ragu-ragu, silahkan didiskusikan. Itu kan ada grup-grup itu kan ada, jadi jangan hanya bunyi ketika mau registrasi, mau pencairan saja, tetapi itu digunakan sebagai media koordinasi rekan-rekan dengan Bapak Ibu dari tim kemahasiswaan. Seperti itu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Nanti selanjutnya bisa diskusi di grup saja. Untuk teknisnya bagaimana? Apakah pelaporannya bisa kelompok atau individu ya, atau bisa kolaborasi ya Bu, dari yang 2020 dengan 2021 atau 2022 gitu, bisa ya. Aku atau apa kalau media massa itu apa kelompok atau kalau media massa individu apa berkelompok? Kalau untuk media massa kemungkinan itu individu ya, karena biasanya kan penulis. Kecuali kalau seperti jurnal ataupun buku, nah itu biasanya berkelompok. Iya Fajar. Bahkan teman-teman tanya kalau menang kelompok dan anggota kelompok tersebut berbeda prodi, apakah mahasiswa tersebut harus melakukan kemahasiswaan baik sesuai prodi sendiri Pak? Lukman ya. Oh iya, itu kalau memang menang kelompok kemudian anggota tersebut beda prodi ya, harus dilaporkan sesuai dengan prodinya ya Lukman ya. Sesuai dengan prodinya, karena kan memang ada tim-timnya ya gitu untuk masing-masing gitu. Nanti tinggal dilaporkan saja apabila memang ternyata kalian sebagai anggota gitu. Yang penting ada bukti-buktinya yang jelas gitu ya. Oke, ada lagi?
Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bagaimana Putri? Ada lagi tambahan? Mungkin terakhir ya terkait kalau terkait pendataan beasiswa tadi sudah dilakukan. Mungkin ini tadi karena pertanyaan Lukman itu kalau Sispema ini yang pelaporan prestasi itu tidak hanya khusus untuk KIP tetapi untuk seluruh mahasiswa. Tetapi kenapa kemudian KIP ini dikumpulkan? Karena untuk menentukan keberlanjutan penerimaan KIP di semester berikutnya dan berikutnya. Nah, kalau misalkan Lukman nih contoh punya kemarin lomba dengan dari manajemen misalkan, kalau ketuanya Lukman yang menginputkan datanya Lukman, kemudian nanti ditambahkan saja nama anggota kelompoknya. Tetapi ingat kalau memang berkelompok sebelum nanti sampai ke prodi untuk validasi ke akun prodi, maka pastikan kelompoknya sudah mengapprove atau menyetujui ajuannya Lukman dulu. Jadi kalau kelompok menginput nama anggota tetapi tidak menyetujui, maka ajuannya tidak bisa divalidasi oleh prodi, yang artinya pengajuan prestasi itu tidak akan terbaca oleh sistem. Begitu pula jika memasukkan nama pembimbing, jangan lupa disampaikan ke pembimbingnya untuk melakukan persetujuan. Kalau memang pembimbingnya dari TI dan ada kebingungan untuk loginnya untuk masuknya ke sistem, bisa disampaikan untuk berkoordinasi dengan tim kemahasiswaan. Boleh ke Pak Iwan dan timnya. Mungkin itu saja Pak Iwan. Sekali lagi rekan-rekan kembali ke komitmen awal bahwa ini uang negara. Pastikan rekan-rekan bisa menggunakan, memanfaatkan dengan hal yang tepat, hal yang baik, tidak di luar dari yang sudah ditentukan dari awal kesepakatan saat pengarahan sebelum dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Mungkin itu saja supaya terus menjadi pengingat oleh rekan-rekan semuanya ya, biar bermanfaat, berkah barokah ya Pak Iwan ya. Amin. Amin. Betul, Bu. Cukup mungkin dari saya sudah cukup malam juga, mungkin rekan-rekan bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Jangan lupa yang reguler A dan B serta C yang kelompok prodi 2. A dan B yang hari Senin jadwal kuliahnya jangan lupa e-learning jika memang belum. Nah, e-learning itu juga masuk dari dalam ini ya, bagian penilaian ya, karena itu kan menentukan nanti kehadiran, dampaknya ke IPK dan seterusnya. Terima kasih semuanya, tetap sehat selalu. Selamat malam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Ruslan, Pak Iwan, dan tim. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Putri ya. Oh ya, jangan lupa absensinya diisi ya. Baru 29 orang nih dari 57. Dari 55 orang ya. Silakan diisi. Oke, silakan. Mungkin kalau nggak ada nanti selanjutnya bisa komunikasi di grup saja, gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu saya kembalikan ke Pak Ruslan untuk menutup acara. Oke, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih dari diskusi apa yang dilakukan dan dijelaskan oleh Ibu maupun Pak Iwan. Itu untuk teman-teman lagi dari saya dan tim, monggo komunikasinya, monggo diperbaiki komunikasinya agar kita berjalan dengan baik ya. Apapun itu nanti silakan komunikasi saja, ada keperluan apapun itu tinggal komunikasi dan datang temuin tim kemahasiswaan yang bertanya, dan juga aktifkan grup juga ya, grup PIP jangan sunyi ya. Begitu aja terkait rapat diskusi perihal paparan PIP so, teman-teman, terima kasih waktunya dari Pak Iwan, Pak Dede, Pak Ari, dan Dharma. Terima kasih dan saya akhiri ya.
sebelum diakhiri kita ucapkan bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan yang mau live ya. Nanti rekamannya saya share di grup ya. Untuk rekamannya di YouTube dan materinya jangan lupa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Aku enggak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Oke Pak, assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya close semua ya. Makasih Pak Ruslan, Bu Dede, Bu Tri, dan yang lain.